Salam sejahtera, sehat selalu bersama keluarga untuk Anda dan kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan penggalian, penyongkelan, dan pengambilan anakan talas pratama 1. Jadi kalau talas pratama yang ketiga itu anakannya kebanyakan menempel ya pada indukan. Tapi pada talas pratama yang 1 ini ada juga yang menempel, banyak juga yang menjauh dari indukan. Jadi timbul solor dulu, baru jadi tunas seperti ini. Ini solor keluar dari tanah, makanya ya nggak langsung tumbuh tunas. Maksud saya nggak langsung berdiri tumbuh akar. Ini kan nunggu menyentuh tanah dulu baru tumbuh akar. Kalau yang dekat bertunas langsung muncul, langsung nyembul, yang langsung tumbuh tunas, langsung berdaun ya. Seperti biasa saya menggunakan alat ini. Linggis mempermudah dalam saya menggali, mencongkelnya. Terus diputus sambungan dengan indukannya. Jadi jenis tanaman apapun jika sudah beranak, apalagi berlebihan, anaknya harus diambil. Entah itu mau ditanam atau tidak, setidaknya diambil. Karena mengganggu indukan, apalagi talas ini pembentukan akan melakukan pembentukan umbi, pembesaran umbi. Kalau terganggu banyak ranting cabang yang bertumbuh jadi tunas, akan mengganggu pertumbuhan pada umbi indukan. Bagi saya yang penting sudah berakar. Berakar kira-kira cukup untuk berdiri sendiri. Maksud berdiri sendiri ya mandiri, bisa mencari, mengambil sari makanan dari dalam tanah. Bisa, bagi saya bisa ditanam, nggak harus besar-besar, nggak harus bahkan kalau bisa jangan terlalu besar karena akan mengganggu pada indukan. Itu yang terlihat sambungan dengan induknya. Dalam saya melakukan proses penanaman, jadi saya tidak menunggu harus sore hari, tapi memang bagusnya ya sore hari, waktunya teduh, tidak
langsung terkena terik, tapi ya karena daripada memang kegiatannya seperti ini, lagi waktunya saya menanam, ya mestinya saya harus menanam. Yang penting tanahnya tidak terlalu, maksudnya tidak kering, lembab cukup lah. Sebenarnya seperti ini pun bisa ditanam, bisa, tapi karena banyak yang lebih besar, ya mencari yang lebih besar. Kesempatan lain mau diambil atau mau dibuang, ya karena ini perlu penanaman dulu, belum waktunya mengurus yang lain. Sembari melakukan penanaman, sembari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan dulu. Ini banyak yang mendekat di indukan. Ini sudah berulang kali saya ambil. Ini usianya kurang lebih hampir sama yang ini, yang lagi saya congkel ini, kurang lebih ya. Kalau 4 bulan lebih, hampir sama dengan yang itu. Mah tuaan ini 5 bulanan ya lebih lah. Ini sudah berulang kali saya ambil, jadi saya selalu ambil anakannya. Nanti kalau sudah diambil bersih, kalau ada pupuk, kasih pupuk, ditimbun, tambah timbunan tanah, maka nanamnya agak ke dalam. Tapi ingat, ke dalam jangan sampai terendam. Kalau waktunya melakukan penyiraman, ya siram saja. Kalau mau direndam secukupnya, jangan berlebihan. Kalau terbiasa di lahan yang tidak terendam, kalau direndam akan busuk. Jadi talas ini kalaupun biasa tunasnya tumbuh di air, juga dia akan tumbuh biasa, cuman talasnya lain, nggak enak. Bagi saya seperti ini pun bisa ditanam, nanti dibersihkan akar-akarnya, daunnya dikurangi, tinggal satu aja, di perunggul dihabisin. Jadi bagi saya, jadi seorang petani, apalagi saya petani kecil-kecilan ya, layaknya sewa, nggak punya lahan luas, bagaimana caranya menanam bisa menghasilkan, bisa
dijual laku, apalagi syukur dicari yang banyak penggemarnya. Enggak harus lari jauh-jauh ke pasar internasional ataupun harus ke luar kota yang jauh antar provinsi ya. Kalau porsinya besar nggak apa-apa, bagi saya porsinya kecil itu yang penting jalan. Jadi sering jual, sering nanam, tidak cuman nanam tapi nggak laku, ataupun nanam yang berbuah lebat atau buah hasilnya banyak tapi susah jualnya, saya nggak begitu. Yang penting bisa jual di pasarnya bagus, itu syukur bisa hasilnya atau buahnya banyak, itu yang diharapkan semua orang. Sekian dulu dari saya. Selamat melanjutkan aktivitas pekerjaan. Semoga membawa hasil yang sesuai yang kita harapkan. Semoga sehat selalu bersama keluarga, dimudahkan rezekinya. Amin. Jadi saya menjadi petani tidak cuma menanam satu jenis tanaman. Yang saya tanam ada ubi rambat atau ubi jalar, ada singkong atau ketela pohon, ada pisang, ada juga talas, bahkan ada juga saya lagi memulai tanaman ganyong. Terima kasih untuk semuanya.